Biografi Tan Malaka oleh Mirsa Femilianawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang materi Tan Malaka. Yang pertama saya akan mempresentasikan biografi Tan Malaka. Tan Malaka atau Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka lahir di negeri Pandam Gadang, Genuang Omeh 50 Kota Sumatera Barat pada tanggal 2 Juni 1897. Nama asli Tan Malaka adalah Sultan Ibrahim, sedangkan Tan Malaka adalah nama semi bangsawan yang ia turunkan dari seorang ibu. Dan nama lengkap dari Tan Malaka adalah Sultan Ibrahim gelar Datuk Sultan Malaka. Kemudian semasa kecilnya Tan Malaka ini sering mempelajari ilmu agama dan pencaksilat. Tan Malaka ini juga dikenal sebagai murid yang sangat cerdas. Kemudian ia diangkat menjadi datuk. Meskipun dia diangkat menjadi datuk, pada bulan Oktober 1913 ia meninggalkan desanya untuk belajar di Rijswijk School, sekolah pendidikan guru pemerintah yang berada di Belanda dengan bantuan para engku dari desanya. Nah, Tan Malaka ini selama kuliah pengetahuannya tentang revolusi mulai muncul dan meningkat setelah membaca buku The Francis Revolution yang didapatkan dari seseorang sebelum keberangkatannya ke Belanda. Dan setelah lulus dari SDOF, ia kembali ke desanya. Kemudian dia menerima tawaran dari Dr. Jensen untuk mengajar anak-anak kuli di perkebunan teh di Sanimbah, Tanjung Morawa di Sumatera Utara. Nah, Tan Malaka ini juga memiliki biografi tentang hidup membujang. Hingga akhir hayatnya, Tan Malaka dikabarkan tidak pernah menikah, tetapi ia mengakui pernah 3 kali jatuh cinta, yaitu ketika ia berada di Belanda, di Filipina, dan di Indonesia. Alasan Tan Malaka tidak pernah menikah karena perhatiannya terlalu besar untuk perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Izatu dan Mbak Marinda. Karya Tan Malaka oleh Izatul Mufidah. Dalam pelarian, Tan Malaka terus-menerus menulis brosu-brosu politik tentang kemerdekaan dan revolusi. Salah satunya adalah Narda Republik Indonesia, yaitu Menuju Republik Indonesia, yang membentangkan tentang pentingnya persatuan dan bahaya perpecahan. Selain itu, Tan Malaka mengagumi secara khusus pejuang kemerdekaan Tiongkok Dr. Sun Yat-sen. Selain itu, ia juga mengagumi Dr. Jos Rizal, pejuang nasionalis dari Filipina. Dari kekagumannya tersebut, terlihat bahwa Tan Malaka bukanlah seorang Marxis fundamentalis, karena dapat menghargai Dr. Sun Yat-sen, nasionalis mengkritik Marxisme. Salah satu karya Tan Malaka yang boleh dianggap sebagai opus magnumnya adalah buku Madilog, yang ditulis selama 8 bulan dengan rata-rata 3 jam penulisan setiap hari di persembunyiannya di Cililitan. Selama penulisannya, Tan selalu berdiskusi dengan sejumlah pemuda dan bercerita tentang kesengsaraan penduduk di bawah penguasaan Jepang. Tan Malaka, Bapak Republik yang dilupakan, adalah seorang pejuang dan tokoh penting bagi Republik Indonesia yang telah banyak melahirkan pemikiran-pemikiran yang berperan besar dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia. Inti Madilong adalah penglihatan masa depan Indonesia yang merdeka dan sosialis. Sedari awal, Tan Malaka bermaksud merevolusionerkan kaum terjajah agar menjadi kekuatan massa dalam merebut kemerdekaan politik.
Dia bergabung dengan Kementerian dari Moskow dan Kanton karena setuju bahwa pergerakan massa di negara jajahan harus mendukung gerakan nasionalis untuk menentang imperialisme. Selain itu, dia pertama-tama tidak berjuang untuk kemenangan kaum pergerakan di seluruh dunia, tapi untuk kemerdekaan tanah airnya. Paradoksnya, dia seorang Marxis tulen dalam pemikiran, tapi nasionalis yang tuntas dalam semua tindakannya. Kita ingat kata-kata Tan Malaka kepada pemerintah Belanda sebelum dibuang, "Storm ahead", yang artinya ada topan menanti di depan. "Don't lose your heads". Ini sebuah language scam yang punya arti ganda. Jangan kehilangan akal dan jangan kehilangan kepala. Tragisnya, ia tidak pernah kehabisan akal di berbagai negara yang tempatnya melarikan diri. Ia justru kehilangan kepala di tanah air yang amat dicintainya. Pada tahun 1949, tepatnya bulan Februari, Tan Malaka hilang tak tentu rimbanya, mati tak tentu kuburnya. Pada saat berjuang bersama gerilya pembela proklamasi di Kediri, Jawa Timur, tapi akhirnya misteri tersebut terungkap dari penuturan Harry Apoy, seorang sejarawan Belanda. Inilah akhir kehidupan pahlawan nasional Tan Malaka. Meski punya andil dalam perjuangan, Tan justru mati di tangan tentara Indonesia. Akhir hidupnya dimulai ketika dia bebas dari penjara. Tan mengumpulkan kembali pendukungnya dan mendirikan Partai Murba. Tan tak mau jadi ketua Murba, lebih memilih gerilya dan membangun basis di Jawa Timur. Menyebarkan gagasan dan cita-cita negara sosialis, mengecam politik diplomasi Soekarno-Hatta. Propaganda Tan dianggap ancaman. Tan diburu dan ditangkap di Kediri. Pada Tan Malaka dieksekusi mati. Jasadnya dikubur di tengah hutan dan dirahasiakan bertahun-tahun lamanya. Ia ditetapkan sebagai pahlawan kemerdekaan nasional berdasarkan keputusan Presiden RI nomor 53 pada 28 Maret 1963. Ironisnya, sejak lama rezim Orde Baru berusaha mencoret namanya dari buku bacaan dan pelajaran sejarah. Sehingga saat ini Tan Malaka menjadi sosok pahlawan nasional yang dilupakan. Jas merah, jangan sekali-kali meninggalkan sejarah. I.R. Soekarno.